Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Harapan saya semua sehat, tetap bersemangat dan sukacita. Saat ini kita akan memasuki masa bulan keluarga 2020. Kita akan mengawalinya dengan mengikuti sarasehan bahan dasar bahan keluarga yang bertema Seni Merawat Keluarga. Keluarga adalah tempat kehidupan dimulai dan cinta yang tak pernah berakhir, serta menjadi tempat yang subur untuk menumbuhkan cinta yang nyata. Mari saudara-saudara sekalian, kita naikkan pujian rukun cinta satu sama lain dan ku cinta keluarga Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita awali sarasehan ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Bapak Satwika dan dilanjutkan penyampaian materi oleh Bapak Pendeta Teguh Prasetyo Adi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami ucap syukur kepadamu karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami dapat mengikuti acara sarasehan maupun persekutuan doa dalam rangka bulan keluarga dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu agar acara persekutuan doa di masing-masing blok dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ya Tuhan, kami juga mohon kesehatan bagi segenap jemaat ya Tuhan, agar dapat mengikuti semua kegiatan bulan keluarga dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, doa serta permohonan kami ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara. Seperti biasa, ketika istri saya jaga siang, maka akan dijemput pada malam hari. Dan tadi malam saya menjemput dan melewati, sengaja berputar ke Kota Lama. Sedikit refreshing dan setelah itu kembali ke rumah. Menjemput dan berputar sedikit ke Kota Lama, kami sudah menyebutnya sebagai jalan-jalan. Sudah menyebutnya sebagai refreshing.
itulah upaya kami untuk mengusir, menetralisir kebosanan. Barangkali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki cara yang berbeda dalam rangka pandemi COVID yang membuat kita tinggal banyak di rumah. Saudara-saudara, pandemi COVID memaksa kita sebagian besar untuk tinggal di dalam rumah dan sebagian lagi mencari nafkah di luar. Namun bagi kita tidak sedikit yang merasakan kebosanan yang semakin hari nampaknya semakin menyiksa. Semakin hari kita semakin bosan karena ketemu dengan 4L. Lu lagi, lu lagi. Nah, saudara-saudara, kebosanan ini bisa menjadi persoalan dalam keluarga. Karena kita kemudian merasakan keluarga seolah-olah menjadi penjara. Bahkan Stephen Covey sudah lama mensinyalir, terutama di dunia barat, karena kebosanan, separuh pernikahan itu akan berakhir dengan perceraian. Bayangkan separuh. Tetapi itu sebuah pengamatan di dunia barat dan yang terjadi memang tidak se-ekstrim itu di Indonesia. Namun dalam pandemi ini WHO mencatat memang terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga ketika isolasi terjadi di hampir semua negara. Dan bisa jadi ini karena alasan yang sama, yaitu karena bosan. Dan belum lama berita Republika juga mencatat tentang perceraian yang justru meningkat ketika masa pandemi sedikit diberi kelonggaran. Di sana dikatakan bahwa meningkatnya perceraian itu karena tuntutan ekonomi dan kasus-kasus yang diajukan untuk bercerai ketika diberi sedikit kesempatan terjadi ledakan. Untuk hal ini Pak Wahyu telah mempersiapkan video yang berisi pertanyaan. Mari kita saksikan. Salam, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada bulan Oktober ini kita masuk dalam bulan keluarga dan tema pada tahun ini adalah seni merawat keluarga. Menjadi keprihatinan bersama di Kota Semarang selama bulan Januari sampai bulan Juni 2020, Pengadilan Agama Semarang menerima 1.500 lebih gugatan perceraian. Dan 80% dari total keseluruhan perceraian dari pihak istri, sedangkan 20% dari pihak suami. Dalam sarasen ini kita diajarkan dalam keluarga kita masing-masing untuk merawat keluarga kita dengan cinta dan kasih sayang. Bagaimana dari fakta perceraian di atas, apakah boleh dikatakan dari keluarga yang mengalami perceraian itu kurang upaya dari masing-masing keluarga untuk merawat dan menumbuhkan cinta kasih sayang? Terima kasih. Benar. Salah satu penyebab banyaknya perceraian adalah karena sama-sama egois, sama-sama mengeraskan hati. Dan tentu masih banyak sebab-sebab lainnya, seperti yang sudah disinggung di atas, karena kebosanan, karena kesulitan ekonomi, karena faktor kesehatan, dan masih banyak sebab lainnya. Tentu saja yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan bercerai kemudian menjadi jawaban yang tepat dari suatu masalah, atau justru akan menambah masalah? Tentu kita prihatin akan fenomena maraknya perceraian ini, sebagaimana yang
tadi diungkapkan oleh Pak Wahyu. Semoga tidak semakin banyak anak-anak yang menjadi korban perceraian. Semoga tidak semakin banyak orang-orang dewasa yang bertambah berputus asa dalam kehidupan keluarganya. Dan semoga keluarga rumah tangga kita menjadi sumber kebahagiaan, oase di tengah-tengah padang gurun krisis kesehatan dan ekonomi yang sekarang sedang terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada bulan Oktober ini adalah bulan keluarga. Dan panitia bulan keluarga GKJ WPM telah menyiapkan acara-acara persekutuan doa secara online. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Lembaga Pembinaan dan Pengadilan Sinode GKJ dan Sinode Wilayah GKI. Terima kasih juga kepada para penulis, Pendeta Dwi Agus Cahyono, Pendeta Hari Prasetya Wibowo, Pendeta Darmanto Lemuel, Pendeta Immanuel Adi Saputro, Pendeta Abednego Heru Supartono, dan kepada sahabat-sahabat yang telah mempersiapkan buku yang diterbitkan oleh LPPS dan digunakan dalam lingkup gereja-gereja Kristen Jawa. Dan terima kasih juga kepada panitia Bulan Keluarga GKJ WPM, kepada Pak Majelis, Pak Wika, dan Pak Yusuf, kepada Pak Wahyu selaku ketua, beserta dengan krunya, dan juga kepada Mbak Lina dan Mas Lius selaku seksi acara dan sahabat-sahabat yang turut serta mempersiapkan acara kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema bulan keluarga tahun ini adalah seni merawat keluarga. Seni merawat keluarga. Keluarga memang perlu dirawat supaya selalu ada kebahagiaan dan kedamaian tetap terjadi dalam keluarga kita. Paling tidak terhindar sedikit dari rasa bosan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau bapaknya ketika menjemput ibu sedikit memutar ke kota lama, dalam seni merawat keluarga, lalu bagaimana dengan anak-anaknya? Kadang anak kami ditemani ibunya jalan-jalan ke Bundaran Cinde. Setelah itu lalu pulang. Setelah pulang ke rumah sudah melakukan aktivitas biasa, sekolah online. Bersyukur jalan-jalan tidak minta terlalu jauh, dan itu bukan hal yang sulit untuk menemani. Mungkin ini adalah hikmah ketika kami memiliki kesempatan untuk menjalani karantina mandiri. Karantina mandiri memang tidak nyaman, namun ketidaknyamanan ini nampaknya justru perlu disyukuri, karena dengan ketidaknyamanan di karantina, demi kesehatan pribadi maupun orang lain, kemudian menjadi pelajaran berharga bagi kami. Untuk apa? Untuk menikmati rasa bosan. Lebih baik menikmati kebosanan, mensiasati kebosanan, daripada membuka peluang gelombang karantina yang kedua. Tentu peluang ini semoga tidak terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seni merawat keluarga disebut seni karena memang tidak ada rumus matematika yang pasti atau resep praktis yang berlaku umum. Setiap orang, setiap keluarga memiliki cara-cara, ide-ide yang berbeda-beda, satu dengan yang lain. Nah, Mbak Ratna memiliki pergumulan tentang rasa bosan ini.
Mari kita saksikan bersama videonya. Saya Ratna, ingin bertanya kepada Pak Pendeta Teguh, bagaimana cara mengatasi atau memanage waktu agar tidak menimbulkan rasa bosan dan tidak terjerumus pada hal-hal negatif dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, maupun gereja dalam masa pandemi ini. Terima kasih. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang menyaksikan di rumah dapat mendiskusikan, memberikan tanggapan, memberi jawab atas pertanyaan Mbak Ratna. Iya, kita memang perlu disiplin dalam mengelola waktu, sekaligus mengatur tenaga, menjaga energi, dan sumber daya lainnya, sehingga tidak dihabiskan dengan sia-sia. Efisien, efektif, dan produktif, meskipun kita punya waktu 24 jam sehari, meskipun kita banyak tinggal di dalam rumah. Perlu diatur dan direncanakan untuk apa saja 24 jam itu. Tentu bukan untuk terus-menerus main game atau nonton sinetron, paling tidak 6-8 jam sehari untuk beristirahat atau tidur. Kemudian beberapa jam untuk belajar, sekian jam untuk bekerja, sekian jam untuk bersama dengan keluarga, dan seterusnya. Seorang teman motivator berkata, orang yang bangun pagi belum tentu sukses. Namun orang sukses pasti bangun pagi. Itu artinya kita tidak boleh terlalu giat untuk menggumuli kemalasan kita. Itu artinya tidak boleh mager berlama-lama. Itu juga artinya kita mesti menata diri dari mulai bangun pagi sampai dengan mau tidur lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat memberikan tanggapannya, mendiskusikannya, sehingga dapat mengelola waktu agar tidak bosan dalam rangka seni merawat keluarga. Keluarga adalah rumah rohani. Jadi bukan hanya gereja, rumah rohani, tetapi dimanapun ketika Kristus hadir dan seluruh anggota keluarga kita semua dapat berlaku saling mencintai dan melayani tanpa bosan satu dengan yang lain, disitulah keluarga adalah rumah rohani. Dengan demikian setiap kita memiliki kerohanian yang terus berkembang, terus untuk dapat mencintai, melayani, terus-menerus tanpa rasa bosan. Karena rasa bosan yang terjadi menyerang istri, menyerang suami, menyerang relasi di antara mereka, menyerang orang tua, menyerang anak, menyerang relasi di antara orang tua dan anak. Sungguh sangat berbahaya. Setelah sekian tahun lamanya berkeluarga, kadang rasa bosan itu datang sendiri, datang tak diundang, tapi enggak mau pergi-pergi. Beda dengan ketika Anda menikah, penuh dengan semangat berkata satu dengan yang lain, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab diambil dari laki-laki. Dinamai Isah karena diambil dari Is. Sangat indah, sangat mesra, tetapi itu kita akui seringkali terjadi di awal-awal saja. Sedangkan berkeluarga, berumah tangga, itu bukan hanya di awal,
Bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi selamanya. Dan biasanya sebelum menikah diselenggarakan kelas katekisasi. Di sana ada pertanyaan, mengapa ingin menikah? Jawabannya macam-macam. Saya ingin berbagi. Saya ingin berbahagia. Saya ingin menghabiskan hidup saya dengan seseorang yang saya cintai dan mencintai saya. Saya tidak ingin menjalani hidup seorang diri. Saya ingin mendapatkan apa yang tidak saya peroleh dari keluarga sebelum saya. Saya ingin mencintai seseorang yang bersama-sama mencintai Allah saya. Saya tidak berani hidup seorang diri. Karena kalau sudah tua, siapa yang menemani? Karena saya sudah berusia, karena saya sering diteror oleh pertanyaan kapan menikah, kapan punya anak, dan seterusnya. Tentu ini pergumulan yang seringkali memang muncul, dan itu membutuhkan energi yang besar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat faktual dalam diri pribadi per orang. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, meskipun sudah bersusah payah untuk menjawab pertanyaan itu, namun tidak jarang setelah menikah, kemudian diserang rasa bosan. Biasanya psikolog menandai dengan usia kebosanan yang pertama 5 sampai dengan 7 tahun. Saya hanya bisa melewati usia perkawinan 5 sampai dengan 7 tahun, maka memiliki peluang yang besar untuk terus melanggengkan. Namun akhir-akhir ini, usia perkawinan 3-4 tahun pun sudah banyak yang mengalami kebosanan. Terlebih ketika kita sekarang dibawa masuk di dalam sebuah tema seni merawat keluarga dalam konteks masyarakat, lingkungan gereja dengan adanya pandemi ataupun tidak, maka kita diajak untuk merawat keluarga kita sehingga kita menjadi semakin erat, semakin melekat kepada Tuhan di dalam merasakan cinta kasih yang dihadirkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan berkeluarga kita akui, tanpa sadar, suka tidak suka, rasa bosan itu menyergap dan kita berkata, saya sudah hafal sifatmu, saya sudah ngerti apa maumu, meskipun kamu belum berkata-kata. Sebenarnya kalau ngerti betulan tidak masalah. Hanya kadang-kadang kita mengucapkannya karena kita, selain bosan juga karena emosi. Dalam buku kita ada kisah menarik tentang suami yang kebingungan mau cari kado apa untuk istrinya yang berulang tahun. Memang biasanya suami atau laki-laki itu kesulitan untuk mencari kado. Ketika sedang pusing, ia ingat kalau istrinya itu suka makan kepala ikan. Maka si suami kemudian memberi kado kepala ikan yang besar. Sampai di rumah, dengan percaya diri, si suami menyerahkan kado kepala ikan itu. Di luar dugaan, ibunya anak-anak, si istri ini kemudian sangat sedih menerimanya. Dan dia berkata,
kalau saja kamu bisa lebih mengerti pengorbanan saya. Selama ini kalau kita makan bersama, memasak ikan, saya memberikan dagingnya untuk kamu dan anak-anak. Karena saya mendahulukan kalian daripada saya. Maka saya lebih memilih makan kepalanya saja. Padahal kamu saja nggak suka kepala ikan. Karena memang kepala ikan itu tidak enak. Dan kucing lebih merasa enak daripada memakan kepala ikan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kisah ini ternyata menyatakan kepada kita, si istri seringkali makan kepala ikan karena pengorbanannya kepada suami dan anak-anak. Sedangkan si suami ini salah tangkap, dikiranya si istri itu suka makan kepala ikan. Seringkali dalam kehidupan berkeluarga, meskipun kita sudah berusia belasan puluhan tahun, menganggap atau dianggap mengenal kemauan orang tua, kemauan anak, meskipun kita sudah berumah tangga puluhan belasan tahun, mengenal apa yang menjadi kehendak istri ataupun suami. Tapi harus kita akui, ternyata untuk memahami perlu komunikasi yang baik, sehingga tidak terlalu sering terjadi salah paham. Dan itu semua memang perlu seni untuk memahami, karena memang tidak ada rumus matematika yang pasti. Memang kita perlu hati yang luas untuk memahami, sehingga kita menjadi lebih erat lagi dengan keluarga kita. Kita perlu merawat dan menumbuhkan cinta dalam keluarga, sehingga kita memiliki semangat untuk terus merawat kehangatan keluarga kita. Dan ajakan merawat menumbuhkan cinta ini yang mau digelorakan kembali melalui bulan keluarga tahun 2020 ini. Kita semua diharapkan memiliki ide-ide, menemukan gagasan-gagasan yang baru, menumbuhkan cinta di tengah keluarga kita. Seperti kebun anggur yang dirawat sebagaimana Allah yang merawat kebun anggurnya. Dan semoga kita dimampukan untuk merawat cinta kasih yang ada di dalam keluarga kita. Dan kalau kita merawat kebun anggur, mungkin kalau di Jawa kebun cabai, Lombok, itu mesti dibersihkan, digemburkan dengan cangkul, dirawat, dipupuk, disiram. Bagaimana kita kemudian merawat keluarga kita di tengah-tengah pandemi, krisis kesehatan dan ekonomi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua diberikan kesempatan untuk terus melanjutkan kehidupan berkeluarga kita. Terlebih ketika kita memasuki kehidupan berkeluarga. Secara reflektif, kita boleh bertanya kepada diri kita masing-masing, seberapa jauh kita telah merawat keluarga kita selaku istri, selaku suami, selaku orang tua, maupun selaku anak. Dan telah berapa jauh kita sungguh-sungguh mendengarkan suara Allah yang tinggal diam di tengah-tengah keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Erich Fromm, seorang filsuf yang menuliskan tentang
seni mencintai, ada 5 syarat yang dikatakan di sana. Yaitu yang pertama adanya perasaan, tentu perasaan yang tulus. Ada pengenalan, bersedia untuk mengenal dan dikenal. Ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Ada perhatian yang terus-menerus untuk dicurahkan. Dan yang kelima, saling menghormati. Saya kira 5 syarat tersebut dibutuhkan dalam kehidupan manusia, dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga, bahkan diperlukan untuk menghidupi seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan 34, di sana dikisahkan tentang bagaimana Rasul Paulus dianggap mengganggu karena mengusir roh tenung dari seorang perempuan. Karena dianggap merugikan, maka Rasul Paulus dan temannya kemudian dipenjara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Rasul Paulus di dalam penjara? Kakinya, tangannya, badannya yang sakit. Apakah kemudian membuat ia berputus asa, kehilangan semangat? Ternyata tidak. Ternyata mereka justru bernyanyi-nyanyi dan mengungkapkan sukacitanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini, ketika kita hidup, tinggal, banyak diam di rumah, seolah-olah rumah kita dapat menjadi seperti penjara. Namun, seperti Rasul Paulus dan sahabatnya, mampukah kita tetap tinggal di dalam rumah, namun bukan kehilangan semangat, melainkan justru bersemangat merayakan cinta kasih Allah yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Terus memuji, terus bernyanyi, terus berdoa. Ketika masa Hitler yang menindas orang-orang Yahudi, ada seorang psikolog Frankl namanya. Dia kemudian mencatat peristiwa demi peristiwa, baik yang terjadi dalam pengalaman sehari-hari maupun di dalam batinnya. Dan kita tahu bahwa kekerasan demi kekerasan yang terjadi, kehidupan yang terancam oleh kematian, dan itu mengungkapkan tentang betapa mudahnya rasa takut merampas kehidupan. Sehingga banyak orang berputus asa, tetapi Frankl kemudian berkata, kita tidak perlu berharap sesuatu dari hidup. Sebaliknya, biarkan hidup mengharapkan sesuatu dari kita. Kalimat ini memberi stamina, tenaga, energi yang positif bagi Frankl, sehingga ketika dia merasakan hidupnya dalam penjara, dia tidak terbeban, tetapi dia justru bekerja bagi kemanusiaan. Ia memberikan hidupnya di tengah-tengah kesulitan. Tapi justru ketika dia memberikan hidupnya di tengah kesulitan, dia merasa semakin hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baik Frankl, Rasul Paulus, dan sahabat-sahabatnya, mereka menemukan makna hidup ketika mereka di dalam penjara. Karena mereka menemukan makna hidup di dalam Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus mengubah seluruh hidup mereka. Makna itu diungkapkan oleh Paulus
Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya kita pun dimampukan merayakan kehadiran Kristus di dalam keluarga kita masing-masing, sehingga tetap bersukacita, dijauhkan dari rasa bosan, dan tetap memiliki hati yang gembira, meskipun tetap di rumah saja. Selamat merayakan, merawat kehidupan berkeluarga sebagai seni yang menggembirakan. Tuhan memberkati. Mari kita naikkan syukur dan syafaat kita. Ya Allah yang Maha Kasih, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis dan pandemi ini, Engkau tetap hadir dan berkarya, memberikan kepada kami kekuatan. Maka tak henti-hentinya kami bersyukur untuk itu semua. Oleh karena Engkau hadir dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi, terlebih di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Engkau yang melihat, Engkau yang mengetahui setiap pergumulan dalam keluarga kami. Oleh karena itu kami menyerahkan, ya Bapa, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga yang mengalami pergumulan, persoalan, ketidakrukunan, ketidakdamaian, Engkau memberikan pemulihan. Engkau yang akan menyembuhkan hati setiap kami. Engkau yang akan membuat hati kami yang keras menjadi saling melembutkan dan melunakkan diri, menjadi saling menerima satu dengan yang lain. Sehingga kami selaku suami, istri, anak, orang tua, dimampukan untuk saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain. Sehingga kami boleh saling mencintai, melayani, merawat keluarga kami masing-masing. Terima kasih ya Allah. Kami mohon berkat-Mu untuk panitia bulan keluarga GKJ-WPM tahun 2020 ini. Biarkanlah anak-anak-Mu bekerja, melayani di tengah-tengah berbagai macam keterbatasan, namun Engkau yang memberikan sukacita melalui setiap pelayanan yang mereka lakukan. Jagai, berikan kekuatan dan kegembiraan serta kesehatan. Kami mohon berkat-Mu ya Allah, untuk setiap pergumulan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, yang juga berimbas berakibat dalam kehidupan keluarga. Oleh karena kami yang sakit, sehingga kami tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, maupun kami yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mengalami kesulitan ekonomi, Engkau yang melihat, Engkau yang mendengar setiap keluhan yang kami ungkapkan, setiap kesulitan yang kami rasakan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan. Maka kami ingin menyerahkan setiap persoalan, setiap kesulitan kami ke dalam tangan-Mu saja. Demikian juga kami selaku orang tua, kami mohon pengampunan-Mu ketika kami merasa tidak layak untuk mendampingi, membimbing anak-anak kami, untuk mencukupkan segala apa yang dibutuhkan di dalam pertumbuhan, perkembangan, pendidikan, sekolah mereka. Kami mohon kiranya Engkau memampukan kami selaku orang tua, bukan hanya mencukupkan apa secara materi, tetapi juga Engkau memperkenankan kami untuk memberi teladan, memberi makanan bagi jiwa-jiwa anak-anak kami. Kami mohon berkat-Mu selaku anak, kiranya Engkau juga menumbuhkan kedisiplinan bagi kami untuk mengelola waktu, sehingga kami sungguh-sungguh dapat belajar dengan bertanggung jawab,
tidak menghabiskan waktu dengan bermain. Kami sungguh-sungguh bertanggung jawab untuk mulai menata masa depan dengan bekerja sungguh-sungguh. Ya Bapa, kami ingin menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin dan bimbinglah kami, sehingga kami diperkenankan untuk ambil bagian di dalam merawat keluarga-keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami ingin menyerahkan kehidupan pribadi, lepas pribadi, demikian juga kehidupan keluarga kami masing-masing, maupun keluarga besar GKJ Wisma Panunggal Merican. Dalam Kristus Yesus, kami serahkan setiap doa dan permohonan kami. Amin. Setia
Cinta itu dinamis, ia tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Merawat keluarga itu ada seninya. Setiap keluarga memiliki cara yang berbeda untuk merawatnya. Semoga semangat merawat dan menumbuhkan cinta memenuhi hidup di tengah keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pujikan Aku dan Seisi Rumahku.